dipersembahkan oleh Nanti kita akan tanyakan bagaimana apa yang berbeda pemirsa setelah pandemi diumumkan oleh WHO. Pak Dhani, artinya apa yang berbeda setelah WHO mengumumkan pandemik? Oke, lantas apa? Ya, pertama kita mesti paham dulu kenapa WHO menyatakan pandemik dan bagaimana WHO menyatakan demikian. Pertama, di dalam Global Emergency Response, itu WHO itu memiliki yang namanya Public Health Emergency of International Concerns. Oke. Nah, mereka menyusun sebuah protokol, sebuah standar operating prosedur untuk memitigasi risiko penyebaran virus, khususnya virus corona. Apa yang berbeda dengan Indonesia? Tentu dalam hal ini ketika WHO menetapkan status keadaan pandemik, WHO juga telah mengumpulkan para pakar di bawah yang namanya Emergency Committee, Komite Emergency, dengan segala risiko dan mitigasi risiko dan kecepatan penyebaran virus corona, maka ditentukanlah status secara global adalah pandemik. Dengan sebuah keputusan WHO yang syarat dengan nuansa saintis dan faktualnya, tentu kita harus mensikapi dengan melakukan tindakan preventif, deteksi, dan respon yang cepat sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2019. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dhani, dalam melawan COVID-19, seberapa agresif kita men-tracing minimal, kemudian mengkampanyekan untuk bisa mengisolasi diri, untuk bisa menjaga diri, seberapa agresif sebenarnya? Pemerintah sangat serius jauh-jauh hari sebelum ini dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik. Keseriusan kita sudah langsung turun ke lapangan dengan mengejawantahkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang tindakan preventif. Tapi justru keseriusan pemerintah ini yang dipertanyakan karena Menkes mengatakan kita banyak-banyak berdoa, flu biasa lebih berbahaya daripada COVID-19 yang sekarang semuanya terbantahkan begitu. Ya, begini Mas, kita mesti bedakan mana yang merupakan murni core-nya terhadap penanggulangan penyakit dan kesembuhan pasien yang berada dalam koridor medis dengan statement yang sensasional. Komunikasi publik. Ada metodologi tertentu yang kita mesti pertimbangkan berdasarkan psikografis, demografis, geografis, gaya hidup, perilaku, mindset masyarakat Indonesia yang tentu pemerintah sangat paham bagaimana memberlakukan warga negaranya dalam koridor-koridor tata kelola komunikasi. Sehingga yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan ataupun pejabat publik dalam membuat statement tentu tidak bisa dipisahkan dari emosional publik terhadap masalah corona ini. Dan tonnya sangat berbeda dengan juru bicara saat ini. Ya. Menurut Anda pendekatan dari pemerintah saat ini apakah sudah pendekatan yang tepat? Iya, menurut saya belum. Karena Kenapa, Pak? Karena saya lihat kalau mengatakan tepat berarti kan tidak ada peningkatan jumlah ODP maupun PDP. Tetapi kan kita lihat ada peningkatan. Berarti kan selama ini penanganannya belum optimal. Mana yang belum optimal? Menurut saya belum lah bagaimana masyarakat berperan di situ. Kan peran serta masyarakat, PSM itu penting, partisipasi publik penting, sehingga nantinya masyarakat bisa memahami itu semua. Kalau kemudian yang ada sekarang ini justru sifatnya top down dari atas, maka yang terjadi masyarakat kan pasif posisinya. Karena itu kalau Anda lihat misalnya di daerah belum berjalan protokol itu sebagaimana mestinya. Ada yang sudah berjalan, tapi sebagian juga masih belum. Tadi Pak Dhani mengatakan pasien dalam pengawasan yang meningkat adalah keberhasilan pemerintah untuk melakukan tracing dan juga screening. Setuju, Pak? Iya, kalau saya tidak setuju. Karena apa? Karena kan persoalannya ya kan. Nggak setuju Anda? Nggak setuju dong. ODP sama PDP itu kan itu seperti fenomena gunung es. Kecil di sini, tapi di bawahnya kita nggak tahu kan. Nah, ini kan harus dilihat, harus di-mapping secara jelas. Di dalam melihat konteks data itu sendiri, itu harus benar-benar real. Kan gitu. Kita kan belum mengetahui sesungguhnya bagaimana. Belum di daerah. Laporan-laporan belum banyak masuk juga. Kalau misalnya masuk, nah kan berarti jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, ini yang perlu saya katakan ada peningkatan itu yang mengatakan sehingga protokol itu sendiri sampai hari ini belum berjalan optimal. Artinya Anda mengatakan PDP ini meningkat bukan keberhasilan dan ini merupakan fenomena gunung es. Iya. Pak Dhani mungkin ingin memberikan sedikit tanggapan, Pak. Pertama, ini bukan keberhasilan peningkatan PDP. Ya, masukan-masukan itu akan dijadikan bahan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan penyempurnaan semua protokol-protokol di lapangan. Dalam kerangka pencegahan penyakit ini secara lebih meluas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu betul-betul harus fokus kepada preventif, deteksi, dan respons. Statusnya gimana nih?
koordinasi antara pusat sama daerah itu, daerah juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apabila di daerah ada suspek atau pemeriksaan-pemeriksaan yang mencurigakan kepada orang, itu segera dikoordinasikan kepada pusat. Itu kita Sehingga terlihat ada antara kesatuan kata DKI antara Jakarta daerah dengan sama pusat nggak? Karena DKI Jakarta kita lihat tadi petanya sebagian besar ada di Jakarta. Itu koordinasi ini terlihat di Jakarta dengan pusat nggak, Mas? Ada koordinasi antara DKI dengan pusat terjalin. Cuman saya juga mengharapkan agar koordinasi ini lebih dioptimalkan. Dipersembahkan oleh